saya ingat Norman Edwin kan, petualang-petualang, ingat MJ Alif, ingat Ali Topang, ingat di luar ada Kalmai, ingat Musashi. Bosan itu akan muncul kepada para pembaca buku. Resign dari Unpad. Jadi itu keputusan yang luar biasa tuh. Nah, Arswendo saat itu sedang mencari-cari bentuk majalah Hai. Properti Roy pakai sepeda, bawa anjing, Walkman. Itu kan Keren. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Ada semboyan yang mengatakan kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gue Exki dan teman gue. Gua Pak Gur Lebong. Hari ini Retrogas kita Golago. Retroism. Wah, mantap tuh. Selamat datang Halo. Mas, Iya. apa kabar? Harusnya saya yang bilang dong. Hai. Selamat datang di ini Terima museum. kasih. Terima kasih. Tempatnya Mas Gor Agong. Iya. Manggilnya Golago. Golagong. Nah, kalau punya Mas berarti gue manggilnya Mas Gong aja ya. Jangan Golagong, Golagong. Golagong bisa. Golagong. Sambung. Sambung. Nulisnya dipisah. Oke. Ya. Sip. Ini Mas ngapain? Golagong. Nih kita ngobrol. Mas Rasa kita balik ke 80-an nih. iya makanya kita kan Memang itu wacana kita mau ke sana. Wacananya kita kesana. memang mau ngobrol mengenai tahun 70-an, 80-an, Wah, 90-an. masa indah itu. Iya, gitu. Mas, ceritain dong Mas, Mas Golagong. Maunya dipanggil Mas Golagong apa Mas Heri? Gong, boleh. Oke. Mas Gong, ini apa ceritain dong masa kecil Mas dari lahir terus SD, SMP, Ya. SMA tuh gimana? Ya. Gimana? Apa kesan-kesannya? Ceritain ya. Ya. Panjang nih. Nggak apa-apa. Kita nggak dibatasi durasi kok. Rolling Jadi kok. saya lahir tuh di Purwakarta tahun 63. Ibu saya orang Caringin Pandeglang, bapak saya orang Wadayasa Purwakarta. Oh, oke. Nah, tahun 65 pindah sini. Bayangin 65 di Banten. Masih Kata ibu bapak saya jangan PKI tuh. Oh iya, Mas udah lama. Zaman komunisme tuh. Wah, itu. Iya. Bapak saya cerita pernah ngajar di satu kampung di selatan, di satu rumah gitu. Itu mocong senapan pada muncul tuh. Udah hampir tidur tuh. Terus kata orang itu, "Jangan, ini guru. Pak guru ini ngajar." Jadi lagi ngajar. Nah, semangat ngajarnya itu Bapak sampai ke desa-desa nurun ke saya. Oh iya. Ya, di situ tuh genetiknya. Nah, 65 pindah ke sini tumbuhlah saya jadi Banten itu asik buat bertualang. Oke. Rumah saya kan di alun. Alun-alun itu pada masa itu ya kampung juga, di sebelahnya sungai, belum tercemar sungainya. Tahun 70-an tuh. Ada sungai, ada lapangan alun-alun. Di alun-alun itu civic center kan? Iya. Banyak debus di situ. Oh Debus iya. itu pertunjukan debus, bioskop layar tancap, ya kan? Semua aktivitas Ya, aktivitas di situ. ya. Rumah saya di situ, komplek guru. Mhm. Jadi akses ke sana tuh cepet ya. Ada kantor pos, ada tempat-tempat public service kan kayak kantor pos dan sebagainya. Jadi tiap hari disuguhi itu otak kanan otak kiri jalan. Nah, tumbuhlah saya jadi anak yang ya kreatif lah. Zaman itu Ahmad Albar, Jenderal Kancil. Iya. Ingat. Jadi Iya. nah 5 Oktober tahun 1974 itu ada perayaan Hari ABRI. Nah, saya ingat banget tuh lagi perang-perangan di komplek. Komplek tuh masih jalannya mobil masuk tapi tanah. Pemerintah belum mampu tuh ngasih paving block atau misalnya tanah aja ya. Nah, kita lagi perang-perangan tuh, tiba-tiba dengar kapal pesawat terbang. Kita lari kan, "Oh, kapal minta duit," gitu ya. Pada keluar titik-titik hitam kirain duit. Taunya tentara lagi terjun. Oh iya. Nah, kita terinspirasi. Wah, asik banget tuh terjun. Nah, saat itu juga saya lupa yang mencetuskan. Kayaknya sih saya yang mencetuskan. Yuk kita terjun payung. Nggak pakai payung kan? Nah, siapa yang paling tinggi? Kita rebutan pengen jadi jenderal. Gitu. Itu karena nonton film Jenderal Kancil Iya, terus salah satunya itu. lihat Terus parasut. Ya, kan saat itu anak kita outdoor activity kan kita Iya. benar-benar dengan alam tuh menyatu. Iya. Saat itulah kami bertujuh melompat
siapa paling tinggi. Itu dari mana Mas? Lompatnya itu Lompat dari dari pohon. Oh, pohon. Oh, pohon. Ada pohon naik satu-satu. Tinggal 2 orang, saya sama Endang. Wah, Nah, pas terakhir itu kita lihat kayaknya sih setinggi atap ini nih. Oke. Tinggi juga ya. Tinggi untuk kelas 4 SD. Iya. Gitu. Nah, kita takut tuh pas lihat itu, saling dorong. Kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu. Saya dia keras ngedorong saya, jatuh. Jatuh, udah patah, menahan kan. Nah, di situ dokter belum berfungsi dengan baik. Lalu disuntik ke baal ya supaya nggak sakit. Dibawa ke dukun. Yang saya masih ingat peristiwa itu tuh ketika dukun menarik tangan saya, kakinya ke sini. Oh, Oke. untuk tahan gitu ya. Tarik. Jadi ini lepas kan sikut. Ya Allah. Nah, itu diikatnya juga dia ambil dahan pohon sama asistennya, langsung diikat makain batik itu, sarung batik itu. Seminggu kemudian gangren, busuk. Kelihatan tuh. Tapi yang paling lucu tuh kata bapak saya ketika saya sakit, kan ada TV hitam putih itu. Kamu ayah tuh mungkin bapak tuh ingin menghibur. Kamu mau apa? Papa beliin, ayah beliin. Bapak beliin. Coca-Cola kata saya. Saat itu Coca-Cola botol. masih ingat nggak ada iklan Cowboy itu? Cowboy Coca-Cola. Kalau Iya, saya iya, iya. ingat Coca-Cola yang di atas gunung memang ada. Iya, iya. Dan itu peristiwa yang buat saya heroik banget. Saya tidur di kasur, ini tangan, saat kritis mau diamputasi, minum Coca-Cola, teman-teman kecil saya, anak buah saya itu kan saya jenderalnya ya. Ngintip pada nongol di jendela, ngelihat saya minum Coca-Cola. Buset dah itu. Jadi setelah itu dibawa ke ini. Jadi kan tadi dia omongnya harus ke Jakarta. Bapak saya lihat supaya saya gembira, pengen apa? Pengen Coca-Cola. Minum Coca-Cola. Setelah itu dibawa ke Jakarta. Nah, saat itu saya baru melihat ayah saya, bapak saya di berangkar mau masuk ruang operasi. Bapak saya kira-kira adalah di sudut berapa ya? Angka 3 kali. Angka 3 kali ya. Lihat bapak saya dimarah-marahin sama dokter. Bapak saya nunduk aja. Jadi dokter itu bilang, Anda ini guru, Anda ini nggak ngerti kenapa dibawa ke dukun. Jadi Anda tuh akan menyesal seumur hidup. Bapak saya diam aja. Udah, saya masuk ruang operasi. Ruang operasi jam 1 malam, jam 7 baru keluar. Jam 7. Udah. Nah, saya ingat tuh yang foto itu dikeluarin pas saya mau nikah tahun 96. Itu kan 74. Jadi tahu mau menikah, emak sama bapak masih lihat nih foto kamu. Narasinya apa nih? Jadi katanya saya bangun dari pengaruh obat bius. Lihat tangan saya udah buntung, saya berteriak, "Mak, kok tangan saya buntung? Panjang lagi nggak?" Nah, foto itu kata ibu saya, ketika saya tahu akan panjang lagi tangan, minta difoto. Itu masih ada Mas fotonya? Ada fotonya di Google aja lah. Justru sekarang foto aslinya yang lagi saya bingung nyari. Wah, nanti Tapi bertebaran. harus dicari tuh. Jadi Harus foto itu dicari. ketika saya lihat, saya tuh senyum. Kata emak, kan nyebutnya emak, ya kamu nih di sini teriak foto-foto karena nanti di masa depan mau ditunjukin bahwa saya pernah buntung. Jadi pikiran anak kecil, rambut dipotong, tumbuh gigi tanggal. Nah, saya berharap tiap hari satu. Kata emak, oh nggak panjang-panjang, sabar. Nah, bapak nyuruh saya, udah nggak usah ditungguin, nanti juga panjang. Sekarang kamu olahraga, badminton ya, baca buku, mendengarkan dongeng. Jadi 3 kegiatan itu tuh yang menempa saya. Badminton, baca buku, dengerin dongeng. Jadi pada subuh, punya subuh bangunin, udah sholat, suruh lari bareng. Bapak saya naik Vespa. Jadi saya mau disuruh megang bemper belakang. Kalau mau kepegang dikencengin. Dan itu menjadi semacam candu. Candu tiap pagi. Bahkan lari saya itu sudah lagi tidak pagi. Waktu kuliah di Bandung itu saya larinya ke Maribaya dari Gunung Sate. Wow, ke Maribaya. Jauh dong Kalau Mas. di sini, jauh itu. Kalau di sini kan? larinya ke mana? Ke Baros, lari ke Banten, lari ke pantai. Tapi hadiahnya saya juara kalau untuk Olimpiade Cacat, juara se-Asia Pasifik. Oh, Saya atlet cacat. itu tahun?
tahun 85 sampai 89. Wow. Menyabet 5 emas saya dari latihan itu. Di Jadi- luar itu ya, di luar negeri ya, Ya di Jepang. di Jepang ya. Jadi kalau di Serang itu di Banten terutama, saya tuh juara kedua untuk olahraga FLS2N itu yang bukan olahraga seni mahasiswa Popsi ya. Juara satunya tahannya 2. Oh, oke. Tuh, jadi saya bersaing tuh sama dulu cita-cita saya tuh waktu SMP SMA pernah pengen masuk Guinness Record Book, Guinness Record. Ya. Ya, record Guinness book. World Record. Guinness Book Record ya. Jadi pengen masuk ke situ sebagai atlet yang juara di All England, tangannya 1. Oke. Cita-citanya idola saya Rudi Hartono. Oh ya. Rudi Hartono. Jadi bener-bener bilang ke bapak, saya pengen juara All England, satu-satunya atlet cacat gitu yang kalau sekarang disebutnya anak berkebutuhan khusus ya. Bang saya lebih asik ngomong cacat aja lah, nggak apa. Apa? Nah kata bapak, saya ingat tuh waktu kejuaraan kan Indonesia dulu ya, kata bapak, ya kamu nggak juara All England, tapi kamu juara dunia untuk orang cacat, udah tercapai. Nah itulah tanganmu panjang lagi. Jadi Ini tangan ya. saya tuh ya ada di kalian juga di Iya. Pak Lur, Exki. Eski, iya. Tangan jadi waktu nikah kata ibu saya, pertama tuh tanganmu ada di istrimu, gitu. Oh, ternyata ada di itu. anakmu. Jadi maksudnya itu. Kalau ibu saya, mak waktu itu bilang, mak tangan panjang lagi nggak? Dasar goblok kamu, dasar bajingan tolol. Sorry, jangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan cerita ini, Mas. Cerita. Dasar kamu bajin dulu. Asu gitu kalau ibu saya bilang begitu gimana? Iya ya. Kalau ibu pendidikan zaman itu kan begitu. Sampai hari ini masih tuh orang-orang kampung ya bilang asu untuk memaki anaknya. Nah ibu saya panjang lagi, sabar. Besok dilihat mah belum panjang, dengerin dongeng dulu, gitu. Jadi pagi berolahraga, siang di waktu luang sampai malam baca. Bayangin nih harta karunnya ya. Bapak saya itu uangnya, bapak saya kepala sekolah, ibu saya kepala sekolah. Jadi uang gaji mereka itu kalau akhir bulan itu dibuka amplopnya. Ini buat majalah, buat koran. Jadi saya tuh apa tuh langgannya? Suara Karya, Pelita, Kompas, Ya Allah. Femina, Gadis, Hai, Bobo, Itu usia berapa? Intisari. Ya dari sejak amputasi tangan. Ya SD itu udah baca itu ya model-model. Bobo tahun 73 terbit 74. Nah, dan anak saya kan anak kedua dari 6 bersaudara. Jadi berjenjang bacaannya. Nah, saya suka banget baca Intisari itu. Iya, itu Oh. buku kecil yang banyak Iya. ininya ya, Banyak itu pengetahuannya. apa tulisan petualangan. Iya. Satu lagi Sarinah. Karena Sarinah itu iya, banyak iya. cerita petualangan. Gerson Kolik tuh. Terus apa lagi? Daniel Caniago. Terus Kori Layun Rampan. Lupa. Gadis Jul. tuh MJ Alif bacaan saya. Oke. Tahun segitu tuh. Norman Edwin di Kompas tuh. Norman Iya, Edwin. betul. Itu kalau itu nama itu aku familiar. Itu. Gue familiar. Iya. Al-Fatihah buat Norman Edwin, dia kan mati di akun kakak sama di Samsung. Jadi suatu hari tahun berapa ya? 88 atau 89 ya. Saya dari Selipi naik mikrolet mau Oh, jadi pindah mau ke kerja, enggak, Jakarta mau atau kerja. oh, oke. Waktu itu kerja kan jadi wartawan. Naik mikrolet tuh, nomor M9 turun, tiba-tiba di pintu depan ngebuka membanting nutup. Buah. Turun, kayak beruang badannya kan dia nyebutnya beruang kan. Bang Norman, waduh. Salaman gitu. Lo siapa? Dia ngeliatin aja. Gue Lagong bang. Wow, yang ngarang balada sih Roy. Waduh, saya seneng banget. Nah, saya bersahabat tuh sebentar banget sama dia. Paling setahun lah. Saya pergi keliling Asia, dia naik gunung kan, Stephen Summit itu. Lalu saya dengar dia meninggal waktu saya di Bangkok. Nah, jadi masa kecil saya tuh, saya seorang atlet. Saya bisa ketemu Norman Edwin karena saya atlet. Oke. Jadi ada sisi lain. Jadi hidup saya tuh asik banget lah. Iya, Jadi iya. atlet, terus jadi penulis, terus jadi petualang ya. Traveling jadi backpacker sekarang ya. Apa? Traveler lah. Saat itu kan belum ada istilah backpacker. Jadi disebutnya traveler, aventurir disebutnya tuh. Nah, jadi masa kecil saya seperti itu. Ada kali Banten, naik sepeda. Setelah tangan satu tuh, setelah saya diamputasi itu kan yang saya lakukan tadi berolahraga, baca buku, baca majalah, mendengarkan dongeng. Oke. Tuh. Nah, itu
Mas belum mulai nulis ya? Itu soalnya Belum, tadi saat cerita itu cuma ngikutin orang tua anak kecil ya. Ada guru ngaji, kamu ngikutin orang tua nanti dosa kan kalau. Iya. Jadi kalau dalam Islam itu ridho Allah, ridho orang tua. Jadi udah saya lakukan itu. Dan ya menyenangkan, nggak disuruh mungut sampah, nggak disuruh jualan kan. Bapak saya bukan orang kaya tapi dicukupi. Iya. Ya, dan keinginan saya juga nggak muluk-muluk kan. Makan terpenuhi, baca buku, asik banget itu. Ya, berolahraga, badminton, wah asik banget. Nah itu tubuh saya sehat, baca Tom Sawyer, baca Run the World in 80 Days, Kalma, udah melayang-layang tuh. Jadi saya tuh sering bilang hidup saya tuh di pertengahan antara imajinasi dan realitas. Banyak orang yang nggak percaya gitu. Kalau saya ngomong, saya pengen keliling dunia, di Serang orang boro-boro pikiran seperti itu, pengennya jadi pegawai negeri. Jadi saat itu tuh dapat buku-buku. Sorry Mas Heri, Mas Gong, zaman dulu kayak Tom Sawyer kayak gitu-gitu tuh dari mana tuh? Waktu kolega bapak menengok ke Sibiset, ngasih amplop. Oh, oke. Buat sesama guru lah ya. Terus kata bapak dikumpulin. Nah setiap waktu makan siang, bapak saya tuh ngehibur saya city tour. Dibawa ke Monas, ke Lapang Banteng, ke Sarinah pertama kali tuh. Jadi saya nyobain eskalator pertama kali lift di Sarinah. itu. Iya, memang. Iya, Monas tuh belum dibuka kalau nggak salah. Jadi saya masih lihat. Nah, di Lapang Banteng tuh ada pasar buku, ada pasar loak. Ketemulah Sidul Anak Jakarta dan Tom Sawyer. Tuh bacaan pertama itu. Jadi di rumah sakit itu orang sedih, saya mau baca buku. Baca buku. Nah itu buku-buku itu ketika pulang 3 bulan saya di Sibiset, berdus-dus. Jadi dari dana amplop-amplop tadi itu apa? Gotong royong lah ya, solidaritas sesama guru. Saya diberi kesempatan untuk membeli sebanyak mungkin buku. Oke. Tuh, nah Tom Sawyer, siapa tadi tuh Sidul Anak Jakarta, buku-buku orang buat buku-buku Balada Siro dulu, Pustaka Jaya, Balai Pustaka ya. 2 buku itu. Nah, saya pertama kali naik eskalator, naik lift di Sarinah. Pulang, kata bapak, di rumah di komplek sedang musim kelereng. Orang Jakarta bilang. Gundu. Kamu dulu jago main kelereng. Latihan dulu sekarang. Dikasih saya sekantung kelereng. Di halaman pinggir Bangsal Sibiset main kelereng. Seminggu tuh sebelum pulang. Begitu pulang bawa dus buku, bawa sekantung kelereng. Begitu mendarat pakai mobil sewaan, teman-teman kecil saya tuh anak buah tuh bilang, "Ri, main kelereng." Coba kalau saya. Jadi ada 2 peristiwa. Mak, tangan saya panjang lagi nggak? Kalau emak saya bilang, asu kamu, wah tolol kamu. Udah. Kalau saya saat itu, setelah saya dewasa ya, Ri main kelereng. Kalau saya ngomong gini, saya tangannya 1, mana bisa saya main kelereng? Enggak. Ya udah, main kelereng saya. Nah, saya diceritakan sama emak. Katanya pada saat itu di rumah itu guru-guru pada nunggu. Welcome party. Saya nggak datang. Emak sama bapak udah ke rumah kan, mana Herinya? Lagi main kelereng, pada nonton. Kata emak tuh, guru-guru nangis semua. Cuman 1 jawaban saya, kata guru-guru nanya, Heri gimana sekarang kabarnya, sedih apa enggak? Kata guru tuh, ini mah ujian. Jawabannya begitu. Jadi ketika saya mencoba merunut, waktu saya bangun dari operasi, nanya, kapan panjang lagi. Lalu setelah sampai ditanya guru-guru sedih nggak? Ini mah ujian. Nah jadi itu barangkali karena didikan orang tua. Iya, betul. Karena orang tua tidak memosisikan saya sebagai anak yang lemah. Itu penting gitu. Revolusi mental tuh dimulai di rumah. Itu mau tanya ya. Itu kan mungkin motivasi dari keluarga yang mendorong Mas Gong untuk lebih semangat lagi dalam menghadapi kehidupan dengan keterbatasan. Cuman penerimaan dari masyarakat sekeliling gimana? Nah, saya pernah ngomong, barangkali orang tua itu ngenasihatin anak-anaknya. Kan dulu saya jadi jenderal kecilnya kan. Nah, jadi saya beruntung tinggal di komplek guru.
Jadi di alun-alun itu ada komplek guru berdampingan dengan komplek PU. Depannya komplek kejaksaan. Sebelah sininya komplek kehutanan. Jadi kami tuh ada di daerah, kalau katakanlah daerah elit lah. Kalau di Jakarta Pegangsaan kali ya. Menteng ya. Menteng ya. Gitu. Makanya ada satu nama di Siro itu Jalan Yusuf Marta Dilaga. Karena semua orang di Serang itu pasti kalau lagi jalan-jalan sore harus lewat jalan itu. Harus jalan. Ibu saya kepala sekolah di sekolah itu. Kepala sekolah SKKP. Jadi sekolah ibu saya tuh di jalan catwalk-nya Serang. Tuh, jadi dan orang-orang di situ tuh berhasil semua. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi direktur di sebuah BUMN, saya, ada yang jadi pelajar teladan, ada yang jadi bandar narkoba juga. Tapi jangan ceritain. Iya, nggak usah. Dalam skup inilah, tapi udah meninggal ya. Iya. Jadi ya kecil-kecilan lah, suka suplai ke teman-teman, kayak gitu. Tanda kutip lah bandarnya lah. Jadi maksudnya beragam tuh di tempat itu, karena aksesnya mudah. Iya. Semua yang tinggal di situ tuh kuliahnya di negeri, di Bandung atau Jakarta. Yang hal itu oleh orang di daerah tuh sulit masuk negeri tuh. Termasuk saya di Universitas Pajajaran kan. Betul. Nah jadi daerah itu tuh keren banget gitu. Nggak nyangka ya, maksudnya Banten yang dulu kayaknya kecil sih saya nggak tahu ya, apa Banten itu kecil apa gede, tapi kalau secara politik Banten gede karena strategis banget. Oh, okay. Apalagi tahun 80-an ada Kopassus di sana. Iya. Tapi secara pendidikan, ekonomi gitu, ya dikuasai oleh segelintir. Kayak gitu. Dan itu ya raja-raja kecil lah. Yang itu sedang terus-menerus oleh aktivis seperti kami, aktivis literasi, kami coba kasih wawasan bahwa Indonesia ini atau Banten ini milik kita, bukan milik sekelompok. Gitu. Iya, betul. Makanya bikin Rumah Dunia ini. Oke. Gue mau balik ini ke masalah tadi kan Mas Gong ketemu sama Bang Martin. Oh iya. Terus bukan tersirat, maksudnya terucap dari Bang Martin. Iya. Adalah pengarang Balada Siro. Iya. Boleh tahu nggak begini Balada Siro itu? Itu. Iya. Jadi tahun waktu saya masuk SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, mulailah saya mendapatkan informasi-informasi tentang Jakarta Bandung, ya tahun 70-an tuh. Persis di depan Yumaga itu ada penyiar radio. Oke. Namanya Dadi Ramalangit, lokal di sini. Setiap saya berangkat sekolah atau main sore, mulai kelas 3 SMP gitu ya, nongkrong di depan, dia selalu nyekokin saya tuh. Dia bilang beli kupon dong, request. Oke. Request ya. Oh, kalau request mesti beli kupon? Iya, beli kupon tuh. Oh iya. Harganya berapa 100 perak kalau nggak salah. Oh, mahal juga dong kalau zaman itu. Tahun berapa itu? Tahun 79. Iya, 100. Antara 50-100 lah ya. Saya lupa deh. 25, 50, 100 antara itu. Jadi ngobrol. Saya lihat tuh kaset-kaset dia tuh. Produksi label Yes. Yang Bandung tuh, Mona Lisa. Ini apa nih? Ceritain lah. Genesis, Jim Morrison. Wah, kalau Jim Morrison diceritain sama itu Johnny Walker sama dia cerita si Jim Morrison itu tahu nggak? Kalau ketika dia mati ditaburinnya airnya whisky. Itu SMP kelas 3. Tapi bener apa enggak sih itu? Bener. Oh, bener. Di majalah Abdul ada. Oke. Jadi memang udah ada referensinya. Dan sekarang apalagi ya banyak tuh di TikTok dan sebagainya. Nah saya juga berteman tuh dengan akun Jim Morrison. Oh iya. Setelah kalau dulu nggak bisa ya. Iya. Nah, kenal saya di situ musik-musik art rock, ya John Anderson, Eric Burdon dari dia. Ceritain selain Oma Irama, Kus Plus karena pada masa itu di Banten itu listenernya, pendengarnya itu ke dangdut, ke lagu-lagu pop. Nah malam hari dia narik saya agar ngedengerin art rock. Oh gitu. Jadi hobinya dia itu musik art rock. Dia berkiblatnya ke CSNS tuh, Pegangsaan, Krise dan sebagainya, ya. Guru Gypsy. Iya, Guru. Saya tahu dari dia tuh. Ken Arok sih, Hari Rusli. Nah, kalau lihat dia siaran, Johnny Walker sebelahnya. Nah, itu dia tuh, mulai masuk tuh. Udah bacaan tambah banyak, lihat anak-anak muda, masuklah. Saya atlet padahal ya. Iya. Jadi kerja keras saya tuh. Kalau malam minggu saya gaul sama anak jalanan, minggu pagi saya harus bersihan badan, lari-lari, jogging, ngobatin. Udah ada disiplin diri ya dari dulu ya. Rusak, sebenarnya bukan rusak.
Kalau saja saya nggak masuk ke situ ya nggak jadi balada si Roy. Iya. Nah di situ tahun 81 itu saya mulai merekam peristiwa-peristiwa, mencatat. Saya ke bapak, Pak, ini kok orang bisa nulis, bisa bikin koran, gimana Pak? Bapak saya kan kepala sekolah, jadi ke Jakarta, ke Bandung, ke Kanwil, beli di Gramedia, beli ini buku jurnalistik, ini buku cara menulis. Kalau ada apa-apa ya saya ke Jakarta, ke Senen, ke Matraman, Gramedia, ke Palasari di Bandung, ke Gramedia di Jalan Merdeka. Bagus pas saat kuliah, udah. Jadi proses Roy itu dari kelas 1 SMA. Nah, begitu saya tahun 85 kuliah di Fakultas Sastra tuh, saya mengambil keputusan yang sangat penting. Fakultas Sastra di mana? Di Unpad, di Pajajaran Bandung. Saya resign, mengundurkan diri. Resign dari Unpad. Jadi itu keputusan yang luar biasa tuh sama Bapak berdebat. Oke. Karena pada masa itu ada yang diulas sama John Nesbitt di Megatrend itu. Terus ada pers-pers daerah. Jadi saya membaca gitu ya di koran Kompas terutama ya, di Intisari dan sebagainya. Ada gelombang tuh ke Indonesia bahwa akan ada TV, akan ada pers daerah. Nah, saya udah terpengaruh Alih Wahana, Edi Iskandar, Tugu S.A., Asadi Siregar, Arswendo, semua dibukukan. Nah, tahun 81 itu saya bermimpi pengen bikin gelanggang remaja seperti Ali Sadikin. Karena waktu itu nggak ada yang ngurusin saya. Sebagai anak muda di Banten. Pengen belajar sastra, jurnalistik, film, nyari sendiri ke Jakarta. Ketemu di Bulungan, ketemu di Planet Senen. Ini apa nih tempat gelanggang remaja? Tempat orang menampung bakat anak muda. Saya doanya begitu sama Allah. Ya Allah, sukseskan aku jadi penulis, akan aku bangun gelanggang remaja untuk anak-anak muda Banten di masa depan agar nasibnya tidak seperti saya. Nah, ini nih Rumah Dunia. Jadi saya kalau terus di Unpad sampai lulus sarjana linear, nanti pasti jadi dosen. Iya. Udah ke ya situlah. Linear lah di situ. Pasti. Nah, saya keluar bilang ke bapak saya, yakin saya sekarang tinggal nyari satu ruh petualang, Roy tadi. Saya masih kurang nih, kan catatannya udah ada nih. Kata bapak, ya udah didoain, minta restu aja supaya selamat di jalan. Kata saya, restu Allah, restu orang tua. Kalau bapak emak nggak merestui, di jalan saya menderita. Ya udah, bapak saya menyimpan satu kartu, berharap setelah pulang 2 tahun itu masih meneruskan kuliah. Tapi saya malah begitu pulang, gimana kamu? Udah di swasta aja. Di Unpad juga saya disuruh ke Uninus sama dosen-dosen. Udah kamu terusin S1, kamu tacat gini harus punya gelar, gitu. Kata saya, ya nggak apa-apa lah. Kata saya mau fokus di nulis. Waktu berkarung-karung, saya kirim dari perjalanan kan. Saya pulang ke rumah tuh, Mak, mana buku harian saya? Tuh di kamar, diamanin. Berkarung-karung. Buku harian. Buku batik yang gede itu loh. Iya, yang foto cinta lokasi banyak di situ. Logbook gitu kan, gede gitu. Jadi semua foto tuh, termasuk foto-foto cinta lokasi. Jadi di beberapa kota tuh dapat cinta lokasi tuh. Jadi cewek itu, saya lihat cewek itu aneh ya. Jadi pada akhirnya nggak melihat harta, nggak melihat fisik, dia melihat karakter. Ya, kayaknya ngelihat saya tuh aneh gitu ya. Berarti observasinya dicatat dong. Dicatat sama saya. Makanya kan Roy itu sensasional itu kan. Jadi penuh sensasi Roy itu. Terdiri dari banyak kisah. Jadi saya lihat itu cewek itu ngelihat sesuatu yang selamanya ini normatif, linear, tiba-tiba muncul saya gitu ya. Power ransel. Begitu dari kanan tangannya 2, begitu jadi tangan 1 kan. Lalu obrolan-obrolannya bisa ngimbangin dia, aneh kan? Saya ketemu anak UGM, ketemu mahasiswa. Jadi kalau di Malioboro dan sebagainya itu kan di kantung-kantung itu banyak ya berkeliaran cewek heterogen lah. Jadi, Mas tanya nih, kalau Mas itu catat buku-buku itu ngalir aja atau gimana sih, Mas? Mengingat. Karena saya punya ilmunya. Jadi misalnya seharian
udah ada jadwal nih. Malam-malam biasanya pukul 2 bangun sholat tahajud, nulis, udah di situ pakai ilmu 5W1H. Mau saya mulai dari mana nih? Where dulu, nulis where aja udah Jogja, nulis, lalu masukin geografi, sejarah, lalu masuk karakter, filsafatnya, sebagainya. Semuanya. Jadi proses membaca saya itu sebetulnya dari salah satunya di pas kuliah. Setelah itu meledaklah kepala saya. Nah, saya memutuskan karena saya pengen dapat uang banyak untuk bangun ini, saya nggak ke seni murni. Jadi estetika nggak saya kejar seperti orang-orang sekarang kan bikin puisi pusing-pusing amat. Puisi itu kata saya, kamu harus berinteraksi dengan alam. Jangan di kamar mikirin estetik, nemuin eksperimen. Enggak. Saya harus connect dengan peristiwa, dengan alam. Baru bisa bikin puisi. Kalau di rumah gini ngelamun nggak bisa. Bullshit. Berarti selama dalam perjalanan yang 2 tahun itu, Indonesia traveling gitu. Berarti aktif nulis dan sebagainya. Yang paling asik lagi tuh siangnya saya nyari duit badminton. Jadi tahun 85 itu saya udah juara Indonesia. Iya. Saya punya tadi duit udah. Jadi juara dunia juara Indonesia badminton Olimpiade Pekan Olahraga Penyandang Cacat. Jadi saya juara Indonesianya tuh. Pertama kali saya debut saya tuh. Tahun 85. Udah dapat duit royalti banyak tuh. Oh iya, lumayan ya. Iya, dari Menpora, dari Gubernur Jawa Barat. Kalau Kabupaten Serang miskin nggak ngasih. Nah, jadi duit banyak tuh. Saya bilang, Pak pamit ya mau traveling. Ini saya butuh karakter yang, nah ini nih, karakter Roy ini kan. Nah, jadi saya butuh Roy ini siapa? Who-nya ini. Bagaimana karakternya? Dia harus berbeda, harus dominan. Belum ada ditulis. Nah, saya ingat Norman Edwin kan, petualang-petualang, ingat MJ Alif, ingat Ali Topang, ingat di luar ada Kalmay, ingat Musashi. Musashi. Mana ya? Di sini ada Musashi di sini. Di sini ya. Musashi, terus banyak. Nah, ini harus masuk ke sini di blended sama saya. Iya ya. Nah, harus jadi remaja Indonesia. Pada saat itu remaja Indonesia pelariannya ke alam, rejim Orde Baru kan, ngomong di plester langsung. Iya. Nah, Sohoki ya kan. Hal-hal itu yang kemudian menjadikan saya menumpahkan jiwa pemberontak saya di Roy. Nah, bawa duit banyak tuh. Jadi saya traveling itu bukan jadi pengemis, bukan. Habis duit masuk tuh di kampung-kampung, di kecamatan. Ada gedung olahraga. Saya ingat Musashi kan. Musashi itu kan ada pendekar jago, dia tantang. Iya, betul. Nah, saya nganggapnya Musashi itu borak gitu. Jadi makan dulu di warteg, terus tanya gitu. Saya habis duit nih. Di situ ada jagonya nggak badminton? Dia liatin, ini apa nih? Gitar. Kan saya bawa raket tuh. Raket saya keluarin foto. Saya juara Indonesia nih. Oh. Tapi kalau mau main sama saya bayar. Berapa mintanya? 100.000. Tahun 85 tuh. Jadi mereka taruhan menang kasih fee saya 100.000 jalan. Mas. Warteg 250 perak. Kreatif banget sih Mas. Iya, warteg 250 perak. Udah itu asik banget. Jadi kalau ada penonton cewek, jadi persoalan cewek itu ya saya tuh memang bekerja keras. Kan SMP adaptasi, SMA perempuan nengok-nengok nih tangannya satu kan, masih banyak, stok tangan 2 aja banyak kan. Jadi benar-benar harus punya prestasi. Saya menjadi muda tuh ketika mahasiswa ya di Unpad, mulai punya pacar permanen gitu, mulai lirik-lirik. Setelah tahun umur 24 jadi Roy, jadi Golagong, makin mudah. Makin mudah. Jadi buat cowok-cowok yang punya kekurangan, ya kamu harus be a man ya. Ya kreatif. Cewek itu harta dan semua enggak, karakter. Yang bisa nih pakai rebah di sini nih. Lagu Tommy Page, Shoulder apa? Shoulder to cry on. Shoulder to cry on. Iya, ini 80 banget nih. Jadi di situ, jadi pulang 2 tahun, ini tidur di masjid, tidur di mana-mana. Makanya saya bikin quote, orang baik dan orang jahat itu ada di mana-mana.
Nemu orang jahat di masjid, nemu orang baik di pelacuran, nemu. Di pasar lihat orang menyodomi, merkosa, digigit, lihat saya. Dan bukan kompetensi saya mencampuri, ya udah saya biarin aja. Berarti ini jadi langsung ngomongin Barada Siro ya? Dan di sini saya tulis jangankan mengulanginya, menangnya pun aku takut. Oh gitu. Iya di Siro itu saya tulis gitu. Ada sih. Mana ya? Jangankan mengulanginya, mengenangnya pun aku takut. Jadi ini satu peristiwa yang ini riset lapangan yang beresiko ini. Oh iya. Aduh, untuk saya masih hidup dah. Aduh, ada di sini tulis. Mana ya? Di mana ya? Saya lupa deh. Jangankan mengulangi di sini nih. Tadinya kisah ini tidak akan aku tulis. Jangankan untuk mengulanginya, mengenangnya pun aku takut. Tapi Mas bisa ceritain mengenai apa tuh yang sampai Mas bisa tulis itu? Ya, tapi akhirnya dengan pertimbangan dan kemungkinan, ternyata sesuatu yang sia-sia itu masih bisa ada harganya. Ini tidak lain agar orang-orang yang mencintai kehidupan bisa bercermin lewat kisah ini. Dalam. Kalau kan beberapa ada yang menganalisis ini untuk skripsi. Kalau menganalisis ini sebetulnya dari aspek sosiologisnya, filsafat remajanya. Harus tanya ke, jangan takut dikira saya sombong, tanya ke para pembacanya ya. Jadi itu 2 tahun kemudian saya pulang berkemas, beresin kamar, buku-buku 1 bulan saya baca tuh buku harian itu. 1 bulan saya baca, mind map bikin di dinding gitu. Semua yang ada foto-foto tempel-tempelin. Kontemplasi 1 bulan, saya bilang ke Bapak, kan Bapak pengennya masuk swasta. Kata saya, enggak, saya pengen menuliskan ini. Saya datang ke Gramedia, ke Majalah Hai. Terus saya Bapak bilang, apa yang bisa Bapak bantu? Beliin mesin tik. Saya bilang gini, nanti saya bayar. Nah, dibeliin saya mesin tik, ada di depan tuh mesin tiknya. 150.000 merek Brothers. Yang kemudian berhasil saya bayar, Bapak terima uangnya terus balikin lagi. Buat kamu aja, bekal di Jakarta. Bapak benar-benar ini ya, benar-benar apa ya? Ini lah dia membantu, mendukung. Dia tuh gini, Iya, argumentatif. Jadi dia minta saya mempertanggungjawabkan. Kenapa lo pengen jadi penulis gak mau kuliah? Kalau saya masuk akal argumentasinya, oh gitu ya, ya udah. Kamu yakin? Nah. Pulang dari Jakarta, Pak, nama Harry Hendrayana Haris nggak bisa dipakai. Oke. Tuh ini ya. Nah, terus. Wah kecewa. Kenapa? Karya saya masuk Pak. Wah, gol. Kan Bapak saya kepala sekolah guru olahraga. Target masuk kan gol. Terus kata Emak, kalau kamu menulis harus karyamu tuh seperti bunyi gong, menggema. Oke. Dan kalau sukses semua dari Tuhan. Cuma sayang ya nama yang Emak berikan nggak bisa dipakai. Nah semalam tuh saya istiqoroh, sholat, kakak adik saya juga. Pagi-pagi di meja makan, kami membiasakan itu tuh, literasi keluarga. Selalu sampai hari ini di meja makan, ayo nama penanya apa dari adik saya. Karena saya suka baca Chekhov, Cebing Chekhov katanya. Cebing Chekhov. Siki nangka tuh biji nangka. Kembang sepatu, ada kembang manggis ya. Cantika Permatasari. Kata saya nih, banci semua. Terus saya usulin, golagong. Apa itu golagong? Kata Bapak, target masuk gol. Kata Emak, semua dari Tuhan, dari Allah, dan gong menggema. Golagong. Semua kesuksesan itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan itu. Dan ini disimpan 1 tahun, misteri. Saya nggak mau muncul. 1 tahun kan nggak diwawancara, nolak saya. Kayak teman saya iseng, ngirim surat, beberapa surat. Saya tahu golagong tangannya buntung, dia malu, nggak mau tampil gitu. Cek kata saya. Terus bilang ke Arsendo, Mas, waduh ini ada surat-surat gini nih, saya nggak mau nih dibilang kayak gini. Yaudah muncul aja. Ya udah kata Mas Mendo, udah muncul aja kamu. Nah, muncul dan diwawancara. Tapi orang kaget semua tuh. Itu Mas Gong masih di Hai atau ini duluan maksudnya keluar sebagai novel? Oke.
Orang kan banyak surat tuh. Bagong kayak apa? Nanya, pasti orang luar dan sebagainya. Namanya aneh kan? Nah, 1 tahun itu. Nah, begitu muncul, dibawa sesama pesta pelajar. Makassar dan sebagainya. Disitulah saya mulai muncul, ngasih motivasi sama Lupus sama Hilman. Jadi kalau di lobi hotel tuh 2 jenis cewek, 2 jenis geng beda tuh. Gitu yang datang ke saya tuh. Iya. Kalau udah dari mana makan sama Hilman ya, datang di lobi, wah nih kayaknya fans gue nih. Pakai flannel nih. Udah dibawa mabok, dibawa. Saya kadang-kadang, waduh jangan, saya udah enggak nih. Oke. Tapi yang menarik ini ya, kan di majalah itu kan ada ya karakter yang nama Lupus dari almarhum Hilman, sementara satu lagi ada si Roy dari sales marketingnya. Gimana maksudnya? Jadi waktu saya datang ke majalah Hai itu bawa 4 episode, saya beri ke mereka. Ini rock. Kalau Lupus permen ini batu. Kalau Lupus pop ini rock. Mau nggak? Laki banget ya minggu. istilahnya ya. Karena saya pakai ilmu nulisnya, nggak ngelamun. Episode 1 tahun. Jadi kalau baca episode pertama, udah referensinya banyak di situ. Sejarah, filsafat, ada sastra banyak di situ. Oke, tapi Mas Gong dari karakter ya Lupus dan ya Roy ini. Nah itu jadi. Apa maksudnya saya menciptakan suatu gaya hidup sendiri nggak lifestyle? Iya makanya jadi. Saya mencoba melawan arus, sesuatu yang baru itu pasti dibutuhin inovasi tadi. Jadi saya baca waktu itu, jika kamu ingin maju harus inovatif, jangan epigon, jangan mengekor. Kalau kamu jadi pionir, ciptakan sesuatu yang baru. Nah jadi saya baca pernah dunia ini diisi oleh orang-orang pemberani. Gitu. Hidup akan bergairah jika kamu mewarnainya. Jadilah para pelopor. Gitu. Nah, satu. Jadi puisi dan sebagainya. Nah, Arswendo saat itu sedang mencari-cari bentuk majalah Hai. Oke. Jadi generasi jagoan. Kan jadi majalah laki-laki. Iya, betul. Pas banget kata saya. Pas nih. Gitu. Arswendo ya. Wow. Iya, dia maha guru. Al-Fatihah buat Arswendo. Iya, Arswendo. Jadi kayak Aldi Taher nih, Al-Fatihah. Dari Ji mau nanya. Mas, Ya, mau nanya. Mungkin agak sedikit mundur sedikit. Aku pertama, aku tertarik dengan keputusannya Mas Gong pada saat keluar dari Pajajaran, dari ilmu pendidikan gitu. Maksud aku, apa sih faktor utama yang membuat Mas Gong tuh berani? Karena pada saat itu, pada saat retro itu tidak seperti sekarang. Sekarang referensi banyak. Pada saat itu Mas Gong tahu sendiri lagi, jurnalis tahu sendiri apa yang pertama berdarah-darah. Iya, apa yang membuat Mas Gong ada menurut itu sebab saya sampai hari ini kuat karena prosesnya berdarah-darah. Oke. Anak-anak 80-an begitu kan. Nah, jadi saya akan ngasih cerita 3 keputusan penting. Waktu SMA saya bolos 1 bulan. Itu masih keliling Jawa Barat, Jawa. Sampai SMA Jawa itu sendiri, Mas. Saya mau dikeluarin juga nggak ada masalah. Sendiri, Mas. Jadi saya ada schooling banget, ya. Jadi waktu SMA kelas 1 bertiga, SMA kelas 2 bertiga, gagal semua tuh, ribut mulu kan. Akhirnya saya putuskan sendiri, dan itu saya keluar dari sekolah. Itu satu keputusan penting, yang saya kembali ke sekolah. Dalam Belanda si Roy dipindahin rohnya, tapi bapak saya kepala sekolah kan, jadi bilang ke teman-temannya sesama kepala sekolah, anak saya kan, saya ini kepala sekolah, biarinlah anak saya berkebutuhan khusus, dia kan jago badminton wakil sekolah, puisi-puisinya udah dimuat, apa nggak bangga kata bapak saya, dikeluarin juga nggak apa-apa, banyak sekolah yang mau, jadi saya dibiarkan lulus biasa aja, diterima di Unpad tuh, saya buktiin itu, diterima di Unpad, otak kanan otak kiri jalan, tiba-tiba keputusan kedua saya tinggalin Unpad. Itu gila tuh kata orang. Keputusan ketiga, dianggap gila. Saya bilang, saya akan bikin skripsi dalam bentuk lain karena saya anak sastra, maka bikin novel. Jadi semuanya by design. Keputusan ketiga yang paling dahsyat nih kata orang-orang, saya resign dari RCTI tahun 88. Jadi saya banyak mengambil keputusan karena saya pengen inovasi itu. Linear terus bosan. Hilman pernah narik saya ke Indosiar. Nah, dia pesannya gini, Gong, bener nih Gong, gua narik lo nih ke Indosiar, tapi lo ntar keluar lagi. Bener ya, lo gak akan traveling. Bener kata saya. Tiba-tiba dibajak ke
RCTI. Tiba-tiba mengundurkan diri dari RCTI. Jadi kalau orang suka baca buku dan bekerja keras, tahu di mana dia harus memutuskan sesuatu. Jadi ketika dia mendesain hidupnya, dia tahu tuh fase-fasenya. Ini bukan sombong nih ya. Ini saya alami. Fase-fasenya karena interaksi tadi. Kalau misalnya saya di RCTI selamanya, mati saya. Tanda tanya udah banyak. Teman-teman saya Hilman meninggal, itu di Gustin Suraji, Adra Pedanil, teman baik semua. Dan itu kerja seperti itu, banting tulang untuk ngejar rating. Nah itu nggak ada inovasinya. Saya dari badminton bosan, lalu muncul karya seni, lalu bertualang, lalu jadi juara dunia badminton. Lalu balik lagi ke seni lagi. Kuliah di Unpad, lalu itu traveling. Jadi ketika itu saya sudah diberi gambaran bahwa seperti sekarang nih bonus demografi. Orang ada gambaran tuh bonus demografi. Saya tanya ke anak-anak, saya kasih hadiah buku. Tahu nggak bonus demografi? Nah dulu tuh era globalisasi tuh zaman saya. Ada komputer ya kan? Belum ada internet belum, tapi udah ada laptop. Anak-anak Kompas tuh saya udah dapat info itu. Jadi di masa depan akan banyak TV swasta di Serang, di Indonesia. Nah itu butuh penulis skenario. Jadi kalau saya nonton film, ini yang bikin siapa ya? Terus Aida Iskandar, Teguh S.A, Arswendo bikin film, butuh penulis. Nah sekarang jadi nih fase Society 5.0 nih, bonus demografi. Nah anak-anak sekarang, anak-anak saya sedang saya siapkan ke sana. Saya mengalami nggak ya tahun 2030, saya nggak tahu. Tapi saya beradaptasi nih. Jadi begitu, jawabannya adaptasi dan visioner dan inovasi. Hidup cuman di garis lurus saja. Terusik ya berarti ya? Terus. Zaman itu terusik ya? Iya, sampai hari ini. Satu yang linear terusik ya? Sampai hari ini saya terusik terus. Gitu. Jadi pesannya buat anak-anak yang apa sekarang? Jadi Anda, anak-anak saya nih, saya nih sekarang nih sedang menyiapkan Europe road trip 11 negara dari Ankara, Turki sampai Belanda. Itu bosan saya hidup seperti ini. Nah kamu setiap hari merasa sudah pergi kemana-mana, padahal sebetulnya kamu tuh di kamar doang. Bener tuh ya. Kamu mahir, bahaya kamu semakin mahir aplikasi, ya, semakin memahami green screen. Sebetulnya green screen itu untuk industri, bukan untuk di kamar. Nah itu salah kamu memaknai green screen, aplikasi-aplikasi yang itu membuat kamu seperti katak dalam tempurung. Itu mungkin ya yang membedakan antara generasi kita zaman dulu dengan generasi sekarang. Tidak saya niatkan seperti itu. Anak saya yang pertama baru pulang dari Cina, dia beasiswa. Ya, anak saya yang kedua lagi liburan, dia sejak kelas 5 SD itu di Abu Dhabi. Sekarang 12 tahun udah semester 3 di Abu Dhabi dapat beasiswa. Anak saya sekarang yang nomor 3 kuliah di Jogja, sekarang lagi di Batam. Anak saya yang nomor bungsu perempuan besok mau ke Bandung di UPI. Semuanya saya kalau punya duit nggak pernah beli apa-apa. Tuh sana pesan tiket tuh sana. Enak banget ya punya bapak. Mas Gom, ya karena semuanya udah ada di kitab, di Quran. Iya. Jadi sederhananya gini. Kalau kita percaya agama, Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kalau saya jadi Tuhan, gua marah sama lu punya duit, lu datang dong ke Apple, datang lo ke, lu di rumah aja lu flexing mulu lo misalnya, lu gitu. Dengan segala keterbatasan ya, saya. Nah makanya tadi cara-caranya taruhan badminton, nulis waktu keliling Asia, nulis, dikirim ke Indonesia, kayak gitu. Berarti kebosanan itu tidak selalu negatif ya? Oh tidak. Tidak ya? Bosan itu akan muncul kepada para pembaca buku. Jadi ketika dia baca buku, dia akan dapat sesuatu. Wih gila nih, gua harus kesini. Gitu. Makanya saya sering dibilang Gola Agung tuh sakit kalau di rumah. Tapi Mas, boleh nanya ya. Jadi Mas kan membuat sebuah cerita itu selalu berdasarkan observasi, terus ini catatan harian dan sebagainya gitu.
Ada nggak sih bedanya kalau seorang penulis itu berimajinasi? Ya, beda. Mana yang Mas sudah pernah mencoba dengan imajinasi pernah, kayak gitu? Dan gagal. Gagal. Jadi, Mas. misalnya gini. Setiap saya pergi kemanapun, saya menggunakan metode jurnalistik yang 5W1H itu saya gunakan. Itu ikro. Jadi kalau saya keluar nih, misal turun dari bus, saya diam dulu. Perspektif tuh, saya lihat kiri kanan, takut ada copet, takut ada orang jahat, takut ada penunggu jin. Ya berdoa dulu, lalu pakai sebelah kiri saya Pak, where. Nah dulu saya udah baca dulu di rumah. Kalau sekarang bisa Google, ya. Nah itu harus tuh. Nah dengan cara itu mulailah saya nambahin pakai unsur intrinsik imajinasi, tambahin. Misalnya satu contoh gitu. Jadi saya ini sekarang sedang bekerja sama dengan sebuah penerbit namanya SIP Publishing. Itu 1 bulan saya bisa menulis cerita pendek 10. Jenisnya fiksi mini. Nah maka kalau kemarin saya baru pulang dari Kepri, nah saya lagi nyari 5 cerita pendek. Nah di Lingga itu kepulauan, di ada Kabupaten Lingga, mencapai ke sana 3 jam naik perahu. Saya belum dapat ide, saya nyari keluar, kata saya kemana nih ya? Terus anak museum, ke museum dong. Saya bilang ke museum, dibawa malam-malam ke museum. Istimewa kata dia, karena saya duta baca, dibukain pintu malam-malam. Rudi asisten saya disetelin gramafon tuh piringan hitam, dia ketakutan. Nah dalam benak saya ketika dia takut, yang saya dengar ketawa kuntilanak. Nah, imajinasinya pulang di hotel saya tulis. Jadi saya menulis ceritanya, saya menjadi peneliti. Saya diburu waktu ke museum harus malam, nggak ada lagi waktu. Oleh pegawai museum, ya udah tunggu di sana. Saya datang duluan, dibukain pintu, masuk, lalu teman saya baru datang. Loh kamu kok udah masuk? Dibukain siapa? Penjaga museum. Siapa? Ciri-cirinya? Langsung pada kabur. Kenapa? Dia Aldi, 10 tahun yang lalu meninggal. Oh, serius Mas itu cerita bener Mas? Itu fiksinya. Oh fiksinya, oke. Jadi cara tadi risetnya seperti itu. Jadi dari hasil wawancara, tanya, ketemulah. Oh, pernah ada yang meninggal di sini, tapi nggak jadi hantu. Oh, terus tadi asisten saya ketakutan dengar. Nah, itu menstimulus kan? Caranya gitu. Terus saya ke Bukit Tinggi, dikasih Novotel. Novotel, bosan boy. Nggak ada sesuatu, ya, nyaman. Kata saya nggak mau pakai di hotel tua. Jalan saya di pasar bawah ada namanya Hotel Jogja. Tempatnya aja udah menyeramkan. Jadi saya masuk ke situ, hotel Art Deco. Masuk jam 1 malam, terdengar orang menyanyi-nyanyi gitu ya. Saya buka, keluar ada cewek di sana. Indo, saya deketin. Kenalan namanya Clara. Main yuk ke sebelah sana kata dia. Dan dia jalan kakinya nggak napak, terbang. Kenapa Ki? Ketemu cewek saya ngobrol. Tapi tidak jam 1 malam. Iya. Jam 8-9 lah. Jadi seolah-olah di tamu. Nah, saya ngebayangin bau dupa terus ini kayaknya si cewek Belanda deh. Lalu saya dibawa ke satu alam lain. Gitu. Iya. Pencarian tuh. Iya. Hari saya. Dan kadang-kadang ketemu aslinya. Iya, ketemu aslinya di Bengkulu, di Kupang. Luar biasa ya. Masih mau jadi penulis? Jangan nanya ya, jangan nanya. Ada doanya. Mas. Aku nanya lagi Mas Gong. Aku dari sekian banyak, ya mungkin banyak karyanya Mas Gong ya. Tapi kita ke Balada Siroy lah. Aku nangkapnya aku sedikit banyak tahu Balada Siroy itu baca, nonton film juga sempat. Tapi aku cuma membayangkan bahwa Balada Siroy itu kan blending ya. Blending antara kepala Mas Gong dalam arti rekaman pengalaman pribadi, ya kan, sama fakta kenyataan yang Mas Gong alamin ya, mulut, mata dan semua penyaksian masukkan gitu kan, sama juga apa bener nggak itu bisa disebut blending 3 faktor itu antara kalau tidak pakai imajinasi jadinya biografi. Iya betul. Jadi harus pakai imajinasi. Imajinasinya itu unsur intrinsik
kalau dalam sastra. Oh, interesting. Jadi di dalamnya ada tema, ada amanat, ada konflik. Konflik itu dibagi lagi, dialog. Nah itu pakai ilmunya. Saya kuliah di sastra. Yang kata bapak tuh, kata emak, ya kalau kamu mau jadi penulis harus cari ilmunya. Sesuatu pekerjaan jika dilakukan bukan oleh ahlinya, maka hancur tuh, hancur. Maka tidak banyak di Indonesia yang jadi penulis bertahan gitu ya. Dia harus laku, juga harus abadi. Itu Musashi siapa nggak abadi, Kalma siapa nggak abadi. Mau dianalisis itu estetik atau nggak perlu. Nah sekarang orang kesana tuh larinya, nggak usah eksperimen, tapi geluti aja kehidupan. Jangan diam di kamar melamun, menulis, jangan, geluti kehidupan. Dua yang akan didapat, ya, satu karya, dua pengalaman. Itu menjadi kuat. Yang bahaya dia imajinasi, ketika dia sukses, star syndrome. Bahaya tuh kebanyakan star syndrome itu di situ. Oh gitu. Saya melihatnya begitu. Nggak menggeluti. Dia menciptakan jangan ganggu di kamar. Ini analisis saya, bisa aja salah. Tapi saya lihat, saya baca sekarang sukses tiba-tiba menyakiti kelompok, istri, keluarga, harta, tahta, lawan jenis. Nah kalau kita sudah berproses, saya sampai hari ini berani mengatakan itu karena saya mengalami. Mudah-mudahan saya kuat. Kalau untuk karya Mas Gong sendiri mana yang dominan? Berdasarkan pengalaman pribadi dulu nih sebagai pokoknya, baru masuk imajinasi atau kemana? Kembali kemana? Hampir. Itu cerita-cerita fiksi saya berdasarkan riset lapangan. Oh oke. Di situ pokoknya situ ya. Kemudian tokoh itu ya ideologi dari isi kepala saya. Ada yang saya pernah menulis judulnya Trilogi Padamu Aku Bersimpuh. Saat itu ada kebutuhan cerita untuk keluarga. Nah, saya bikin Padamu Aku Bersimpuh. Saya 2 tahun risetnya. Belum nemu apa-apa. Suatu hari nonton saya infotainment, lihat artis yang main di film saya, namanya Elma Tiana, dia menemuin bayi di depan rumahnya di selokan. Nah, kan saya selalu bawa buku catatan. Ya, yang tadi sampul batik. Nah, saya tulis tuh, Padamu Aku Bersimpuh. Saya bayangkan waktu itu saya yang ngebuang bayi. Saya sebagai direktur sebuah perusahaan, nyeleweng sama sekretaris saya, lalu saya bersujud tobat Padamu Aku Bersimpuh. Nah, risetlah saya di situ. Tapi saya nggak ngalamin, ya kan? Beda kan? Tapi saya riset. 2 tahun tuh risetnya. Bacain semua koran di Jakarta dan saya temukan 8 koran itu isinya bayi dibuang di mana-mana. Di kolong jok bus. Yang benar. Benar itu tahun 2002. Itu di tempat TKW pulang, di toilet, di stasiun, di mana-mana. Jadilah itu. Nah itu jadi harus bekerja keras kalau nggak mengalami. Banyak bertanya. Kalau bikin skripsi kualitatif, kuantitatif gitu kan. Bertanya saya, wawancara orang yang pernah married by accident, ada yang selingkuh. Saya diberi keberuntungan bisa bergaul dengan banyak orang dan membuka diri saya. Jadi kalau misalnya lagi di warung, lagi di mana-mana, kelihatan ada yang lagi sedih misalnya, nanti cara masuknya gimana? Kalau dia lagi sedih di tempat makan, saya bayarin. Saya deketin, udah ada kadang-kala ditolak, kadang-kala bisa masuk. Nah itu fungsi wartawan itu. Kerja-kerja wartawan itu yang harus dimiliki oleh. Jadi anak sekarang itu memang ini keberuntungannya ya. Melukis dengan kata itu kelebihannya dia bisa alih wahana menjadi cahaya. Nah yang di cahaya ini video dia tidak punya basic untuk membuat teksnya. Ada satu adagium ya. Yang sampai hari ini saya pegang bahwa semua dimulai ketika kata-kata disusun. Tuh, pegang. Keren. Apapun pekerjaannya, semua dimulai ketika kata-kata disusun. Tuh. Itu jadi simbol yang itu rumah dunia ya? Ya, rumah dunia, rumahku, rumah dunia, aku bangun dengan kata-kata. Yes. Mantap. Mas Gong, aku nanya. Ya. Mas, kan Mas ini ke belakang lagi. Kan
nulis semua observasi itu di buku. Anggap aja itu kayak buku harian ya. Ya. Itu kalau dibaca orang, misalnya nih dikirim terus baca, itu Mas merasa itu nggak? Itu adalah rahasia. Enggak, gitu. itu kan diimajinasi. Kayak tadi saya kasih proses kreatif saya. Oh iya. Datang ke satu kota kan tidak ada aib apa-apa. Tapi kalau misalnya dari buku itu terus misalnya kan dibawa pulang gitu ya, terus misalnya ibu gitu tiba-tiba baca gitu, Mas marah nggak sih kalau misalnya itu buku hariannya? Buku hariannya tuh. Buku hariannya kan nggak ada sesuatu yang pribadi, itu pergulatan hidup iya. kan. Jadi misalnya saya menulis misalnya hari ini saya ketemu cewek cantik gitu. Tengah malam kayak gitu saya nggak ditulis, fotonya disisipkan. Oke. Tapi terus misalnya gini. Tengah malam aku terbangun ketika mendengar suara-suara birahi. Oh, udah mulai diolah ya kata-katanya ya. Jadi bukan yang sifatnya tulisan pribadi ya. Gue ngelihat gini. Misalnya kursi bagiku adalah tidak sekadar tempat duduk, tapi orang bisa saling sikut. Jadi seru. Kan anak sastra. Iya. Beda. Kayak tadi tuh. Nah itu halaman-halaman itu kalau saya lagi butuh prolog, butuh apa-apa, tinggal dikemas lagi. Mikirnya misalnya, saya mau buka apa ya? Saya pernah nulis, cari tuh. Kalau sekarang copy paste ya, saya kan nggak ada tuh buku, udah saya salin. Nanti saya ubah tuh, jadi tokoh siapa. Masih ada Mas buku-bukunya sampai sekarang? Ini kan semua sama cerita buku harian. Buku harian mau cerita. Ya itu yang. Ini menarik nih. Saya menikah, lalu di Solo kan, pulang semua. Pulang, saya nggak pulang ke rumah ke Jakarta. Terus kata emak, kapan pulang? Pulanglah dibawa ke Serang ke Jakarta, ke rumah orang tua. Oke. Nah lagi duduk, itu ponakan saya bawa album foto. Oke. Om nyebutnya wa. Om apa wa ya? Om kayaknya. Om kok beda sih? Kan biasanya. Kok beda sih tante sama yang difoto? Nah, jadi udah itu ibu saya khawatir. Siapa ya? Adik saya disuruh nemenin ngobrol sama istri saya. Saya dipanggil. Pak, sebelum istrimu lihat itu jadi masalah. Saya itu saat-saat kritis saya memutuskan menikah. Tadinya kan saya nggak ingin menikah. Saya tadinya mau ke Jerman. Ada cewek di sana nungguin. Nah, panik saya karena saya orang Timur. Bagaimanapun saya nggak mau durhaka sama ibu. Itu berkarung-karung semuanya, termasuk. Jadi kayak gini nih kamar saya nih. Kamar saya di pavilion. Ini segini nih surat-surat penggemar. Dibondol-bondol gitu. Terus di sana buku-buku harian. Udah sama tukang beca saya panggil, masukin beca. Istri saya tahu, tapi istri saya nggak ngelarang. Karena istri saya juga mungkin dalam hatinya pengen itu hilang. Dia tahu sejarah saya waktu mau menikah diceritain semua siapa pacar saya, apa yang saya lakukan. Nah, ketika saya narik karung dan sebagainya, tahu dibakar di lapangan. Yang bener Mas? Nggak bener, nggak ada tersisa satupun. Sedih nggak sih itu Mas? Itu keputusan penting juga itu. Nah, sebagian kan sudah disalin ke Balada Siro, quote-quote. Tapi itu daya ingat, jadi lagi novel Al-Bahri dan sebagainya. Tapi itu kalau sekarang itu nggak dihilangin, jadi hiasan di sini. Jadi saya dapat perempuan, saya mencintai dia, gini pilihan hidup saya dia. Kan waktu saya menikah sama dia tuh melamarnya nih unik. Saya tanya sama dia apa emansipasi, pokoknya seolah saya emansipasi. Oke, ini pas. Terus mau ngasih mas kawin apa kata itu. Nah ini normatif nih. Mau kena alat sholat, ya alat sholat. Mas, ya itu doang. Perpustakaan gitu saya. Nah ini perpustakaan. Masih kurang keliling dunia. Jadi tahap pertama baru 10 negara. Nah makanya Eropa. Nah itu ini jadi tempat ini rumah mas kawin museum literasi Golagong ini sebetulnya satu koleksi itu yang hilang. Jadi kadang-kadang suka udah nggak usah dipikirin. Udah sambil ngelus dada udah gitu. Naskah yang paling menyesal juga naskah-naskah yang di RCTI itu
kena hujan, satu peti. Jadi saya artefaknya skenario. Tapi yang si Roy itu tuh, waduh, itu buku harian. Kalau foto-foto cewek, setuju saya dihilangin sama dia, di album-album juga dihilangin. Nggak apa-apa, tapi itu tuh saya kata Tias juga, kenapa nggak disortir dulu? Tapi Tias itu tidak begitu mensupport bahwa jangan enggak, dia ya udah kalau mau dibakar, dia juga ingin masa lalu saya hilang. Makanya saya sering bawa ke satu kota, membunuh kenangan lama dengan membuat kenangan baru. Lo kan kalau berdua sama pacar sama istri ke satu kota kan ngelamun mulu kan? Kok bisa ngebaca ya? Terus kata istri, Mas jangan dibaca Mas. Lo mikirin siapa lo? Ditulis saja Mas. Observasi Mas. Kayaknya ini wawancara bujangga ya. Ya, Pak Nur masih ada pertanyaan. Gua nanya. Satu yang balas si Roy. Ya, terus lah. Dari sekian karakter itu saya tertarik malah karakter si anjing, si Joe ya. Ya. Nah, kenapa ada si Joe itu? Karena kan di Indonesia umum gitu loh. Apakah karena ada waktu itu Mas ingat komik Tintin atau ini tebakan saya aja. Gini. Jadi si Roy itu terdiri dari banyak kisah ya, dari banyak karakter, makanya tokohnya banyak. Saya ramu gitu, jadi imajinasi. Nah, sepanjang saya keliling traveling tadi 2 tahun, mewawancarainya tuh kan tekniknya informal ya, ngobrol bukan formal. Menggali, kadang-kala begadang, kadang-kala lagi naik truk itu supirnya ngomong, ceritakan, menemani perjalanan kan. Nah, satu satu kata kunci, kehilangan. Jadi seluruh orang Indonesia pernah dalam hidupnya kehilangan 1 kali sesuatu yang berharga. Tuh. Nah, saya kan anak sastra harus mencari simbolnya. Oke. Tuh, saya pernah kehilangan tangan. Iya. Saya. Sorry. Mas, jangan dibaca Mas. Kehilangan apa? Pak Lur kehilangan apa? Nah, ada kehilangan anjing, kucing, semuanya. Pada masa itu, kalau dalam Islam sebetulnya anjing boleh asal jadi penjaga. Nah, saya lihat imajinasi saya tuh, wow sensasional banget kalau difilmkan. Ada cowok bawa anjing. Coba deh nonton Baladasi Roy naik sepeda. Itu properti itu kan. Properti Roy pakai sepeda, bawa anjing, Walkman. Itu kan, keren gitu. Keren itu. Bener-bener. Cowok-cowok tuh kalau saya mencoba antitesa dari catatan si Boy. Catatan si Boy pakai apa sih dia, Lamborghini atau? Nah, ada antitesanya tuh Roy itu, bahwa muncullah pembaca-pembaca Roy itu ketika saya di RCTI, banyak tuh artis-artis yang dari kampung datang ke kota karena baca si Roy, dari Aceh, dari Maluku. Semua ketika Bulagong ya, artis-artis itu. Wah, saya kesini bertarung di Jakarta gara-gara si Roy. Saya lagi traveling di satu kota, Bulagong, saya terlepas dari narkoba gara-gara si Roy. Lagi jumpa fan di depan, datang satu orang, Mas, ganja Mas, dikasih ganja lagi. Jadi macam-macam tuh membaca. Itu tuh Mas, kalau misalnya ada kayak tadi artis yang tiba-tiba datang hijrah ke Jakarta karena terinspirasi sama Baladasi Roy itu. Mas dengar kayak gitu tuh gimana langsung? Jangan kalau dalam bahasa kreatif itu proses nggak mengkhianati hasil ya. Gitu kan. Jadi saya selalu menikmati prosesnya. Jadi saya nggak pernah mikirin hasilnya akan seperti apa. Karena saya tahu kalau segala sesuatu pekerjaan jika ditangani oleh ahlinya pasti akan ke sana prosesnya. Betul. Kecuali ada force major ya. Jadi udah tahu ilmunya nulis, saya nggak pernah ketakutan nggak hari ini. Selalu orang bilang, Mas ya susah amat. Ya lo nggak pakai ilmu sih, ngelamun sih. Jangan suka ngelamun ya Mas. Kesurupan. Jadi gini, saya sekarang ini kan jadi duta baca Indonesia, ganti Najwa Shihab. Jadi saya selalu mengatakan bahwa menulis itu adalah pekerjaan intelektual. Sama terhormatnya ketika orang bikin tesis, disertasi, kayak gitu. Karena ada proses riset lapangan, riset pustaka, ada wawancara, gitu. Lo lihat Kalmay, Pramudia, Gunawan Muhammad, Ahmad Tohari, semuanya riset. Terakhir mulai ngomongin duta baca nih Mas. Ya.
kita ini kan orang-orang anak-anak retro nih, hasil-hasil dari anak retro. Tantangannya apa nih, untuk duta baca di era teknologi digital ini? Ya. Ada dua nih tantangannya. Generasi retro merasa takut anaknya hancur gara-gara digital. Anak-anak digital natif, kita kan digital imigran. Anak-anak digital natif melupakan apa yang pernah dilakukan ayahnya, ibunya. Nah, jadi kalau dua-duanya bisa adaptasi nih, si ayah kayak saya menganggap literasi digital itu anugerah. Anak saya empat-empatnya bahagia tuh. Mau kemana? Udah, saya nggak pernah bilang nggak ada duit. Saya punya kartu kredit, ngutang dulu aja ke bank. Tuh berangkat, ntar cari duit. Iya, salah sendiri ngelahirin, apa? Iya. Jadi saya kalau ada orang teman-teman saya, lu salah sendiri lo bikin anak. Jangan dibebanin anak, jangan. Jangan jadi beban ya Mas anak. Ya bagi saya jangan jadi beban, dan anak jangan dibebani keluhan-keluhan orang tuanya. Anak itu kan akan bilang anak itu, iya saya nggak minta dilahirkan Pak. Ya lu tanggung jawab dong. Nah, iya betul. Jadi jangan mengisolasi anak kita, nggak ada TV, nggak boleh megang handphone, jangan mencabut anak kita dari zamannya. Ya. Bahaya itu. Keren. Sip. Anak-anak. Oke, menyambung tadi mungkin dari pertanyaan dari Diji ya mengenai apa? Berarti kan Mas Gong sudah menjalani sebagai duta. Ya, duta baca. Ya, duta teman baca. Dan yang kita lihat nih akhir-akhir ini memang banyak gerakan-gerakan yang sudah dibikin sama Mas Gong, antara lain kayak gerakan literasi nasional. Bisa dijelaskan nggak literasinya itu yang kayak gimana gitu? Kan tadi ya 3 hal tadi, olahraga, baca buku, mendengarkan dongeng. Setiap anak yang diberi dongeng, membaca buku cerita, jadi dongeng itu ada 2 ya. Read aloud, membacakan nyaring. Kan kalau orang bule itu duduk di sebelah tempat tidur kan, dibacain bukunya. Kalau kita mendongeng, lisan. Nah sekarang bahan tulisnya banyak. Nah kalau anak itu dibacakan dongeng, dibacakan buku cerita, itu 1 tahun lebih pintar, lebih cerdas dari anak yang tidak. Oh oke. Ini penelitian ya, bukan kata saya. Nah yang kedua, anak-anak yang tadi dibacakan itu dia peka gitu. Sense of krisisnya tuh muncul. Tuh. Nah, orang yang baca buku, dia tidak pernah merasa gamang, dia tidak pernah merasa takut dengan masa depannya. Selalu muncul solusi-solusi. Nah, ketika saya ditunjuk jadi duta baca, saya disuruh menyebarkan itu. Bahwa dulu lingkungan pernah mengkhawatirkan saya akan jadi warga yang membebani masyarakat atau negara sebagai orang cacat. Nah, ternyata saya jadi berdaya gara-gara buku. Jadi buku memudahkan hidup saya. Buku menjadi solusi. Nah, ketika saya jadi duta baca, pihak Perpustakaan Nasional, wakil dari pemerintah, itu sebarkan itu golagong ke orang-orang. Dan keterampilan menulis ini sebarkan juga. Tuh, jadi semua pada akhirnya hidup ini harus dituliskan. Gitu ya. Harus dituliskan. Kitab-kitab itu kan. Kalau nggak dituliskan, kata Pram, dilindas zaman. Iya. Betul. Jadi itu. Ini literasi adalah sesuatu yang mesti kita. Literasi itu daya hidup. Daya juang. Iya, daya juang ya. Jadi bukan soal baca tulis saja. Jadi kalau kemampuan untuk kognitif kita dipakai gitu. Oke, kognisinya. Jadi kalau kita bicara literasi itu kalau di era sekarang ya, literasi baca tulis. Jadi kalau ada orang ke perpustakaan, dia baca cara membuat brownies, maka dia masuk ke literasi baca. Lalu dia membuat browniesnya masuk ke literasi keuangan, literasi sains karena dia meramu daun-daun menjadi warna yang organik lah. Literasi sainsnya, literasi keuangan, literasi numerasi yang keempat. Apa itu? Mendesain, bikin flyer, bikin logo browniesnya, packagingnya. Kalau kita ke luar Jawa suka ada tuh 100 meter lagi rumah makan apa? Rumah makan. Pringsewu ya? Ya, apalah. Itu literasi numerasi. Lalu ketika sukses brownies itu laku, saya butuh karyawan, maka literasi budaya dan kewargaan melibatkan masyarakat, bikin brownies, jadi kolaborasi. Gitu. Jadi ada 6, satu lagi literasi digital. Nah, si brownies itu dipasarkan setelah numerasi tadi, bikin logo dan sebagainya, marketplace, literasi digital. Nah, itu sekarang literasi yang
mencakup daya juang tadi. Jadi literasi nggak hanya cuma membaca dan menulis. Enggak. Nah terakhir itu kalau Mas Pak Lur Eski ya, Eski Pak Lur. Jadi kepala dinas datang kan ke sini. Sukses ya. Tuliskan. Success story-nya. Maka jadilah literasi tulis. Komplit. Baca ujungnya tulis. Nanti deh Mas, nanti kita tulis deh suksesnya Retroism 62. Sebetulnya ini menjadi bab 1 wawancara Golagong, bab 2 wawancara siapa? Bisa 10 buku. Itu kan harus dipindahkan nih otak saya nih. Orang nggak semua nonton YouTube atau untuk kelengkapan dicobain tuh. Bisa. Nanti deh. Bikin esai. Bikin esai. Oh iya, lucu juga tuh. Menarik ya kayaknya, tapi sayangnya nih waktunya udah. Iya. Oh udah waktunya nih Mas. Closing. Film. Film sih Roy. Nah, udah pada nonton belum film baru? Belum. Ini nonton di Prime Video ya. Oke. Jadi memang si Roy itu terlambat ya di film karena saya memang waktu itu nggak tertarik di film kan. Oke. Nah tapi lama-lama sekarang butuh duit untuk ya anak makin besar, rumah dunia makin besar. Ya butuh buat interaksi, buat capacity building saya, beli buku. Saya juga harus lihat dunia gitu. Nah akhirnya difilmkan. Dulu Ustadz Jeffrey pengen jadi si Roy. Itu tahun berapa Mas? Filmnya tahun sekarang, tahun 2023. 2023 ya? Oke. Januari ditayangkan. Oke. Ditayangkan di bioskop 2023. Jadi ketika saya ngeliat Abizar, dulu Babe lu pengen, bokap lu pengen jadi Roy, sekarang jatuh ke anaknya. Jadi kayak semacam law of attraction, seperti semesta. Memang saatnya harus. Heritage gitu ya. Ya buat pembaca ya. Nah, kalau ya jadi nanya lagi deh tuh, jadi panjang lagi Mas. Kasih waktu. Enggak, tapi kalau misalnya Mas lihat dengan film, dengan buku yang Mas, itu ini enggak sih ada Fajar Nugroho itu pembaca Balada Si Roy. Oke. Dia pernah cerita ke saya, dia datang ke sini. Dia bercerita, saya pernah datang ke Kaliuran tempat Mas Gong pelatihan. Saya diusir sama panitia. Kenapa lo? Nggak bayar. Jadi dia pengen foto, tapi dia janji di situ. Saya suatu saat akan bersalaman dengan Mas Gong hari ini. Katanya. Kata dia, Mas Gong ikhlas nggak? Film bukan karya Mas Gong, karya saya. Jadi, tapi saya akan berdialog. Nah, 2 tahun saya berdialog sama Fajar, termasuk para pemainnya. Pemainnya itu yang mau main Bio One. Nah, tiba-tiba tengah jam berapa gitu malam, tiba-tiba dia WA lagi. Mas, ketemu nih. Siapa? Anaknya Ustadz Jeffrey. Wah, Abizar. Anaknya Ustadz Jeffrey. Dulu waktu saya di RCTI, Ustadz Jeffrey kan programnya dengan saya. Anaknya dibawa-bawa masih kecil. Itu kalau zaman dulu tuh jadi Ali Topan tuh anaknya Ustadz Jeffrey tuh. Ya. Gitu. Jadi Balada Si Roy jadi warisan. Mudah-mudahan suatu saat itu akan jadi tempat orang belajar. Bahwa pada masa tahun 80-an cara pacarannya kan harus main catur sama ayahnya. Kalau zaman sekarang kan lewat WA sembunyi-sembunyi. Dulu juga sembunyi-sembunyi tetap harus datang ke rumahnya kan. Dengan segala macam. Nah sekarang kejadiannya ya rebutan cewek tendang. Nggak mau duel gitu ya. Segitu banget ya. Dulu seru zaman dulu. Bener-bener gentle anak-anak dulu. Retro banget. Retro banget. Oke, kalau gitu Mas Roy. Jadi nggak apa-apa, tapi memang ini cerminan dari Mas Roy adalah Mas Gong sendiri ya. Oke, Mas Gong, tapi saya waktunya udah banget ya. Mas Gong juga kayaknya ada acara lagi ya, Mas. Apalagi dengan sibukannya sebagai duta taman baca. Duta Baca Indonesia. Duta Baca. Oh iya, Duta Taman Baca. Kalau taman bacanya ya ini ya. Mudah-mudahan sukses lah dengan doain ya. Sukses dan juga dengan gerakan literasi nasionalnya. Semoga ya tetap berjaya terus dan tetap untuk mengembangkan karya-karyanya juga Mas Gong ya. Siapa tahu Mas menulis pengalaman Mas di wawancara sama Retroism 62. Itu jadi satu chapter sendiri nanti di Balada Roy yang lain atau itu. Nulis sendiri jadi buku itu. Berapa tokoh yang diwawancara? Wow, banyak Mas, udah 30-an. 30 bab tuh.
30 bab. Satu episode satu bab berarti. Iya. Nanti nyuruh Daddy J aja deh yang itu. Oke deh. Oke, kalau gitu para Retrois 62 belum saya kasih apa istilahnya? Closing. Kalau misalkan emang obrolan satu ini menarik dan itulah pokoknya share, like, komen dan subscribe ya. Itu penting banget. Oke, kalau gitu terima kasih. Subrek kata anak sekarang, subrek. Oh, subrek ya. Subrek. Oke. Bukan berlangganan gitu ya malah ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Gong. Gini kalau ini retro gini. Salam retro. Makasih banget ya Mas Gong. Oke, kalau gitu Retro 62 sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Oke, salam Retro 62. Bye.